Kisah prahara antara Marsyanda dan ibundanya Rianti Sofyan pekan ini kian meletup panas. Tepatnya di hari ulang tahun Marsyanda yang ke-25 tahun kemarin, Marsyanda tidak hanya melarang ibundanya untuk bertemu saja, tetapi Marsyanda juga mengembalikan kue tart yang telah diberikan oleh Rianti. Lantas sebenarnya apakah yang terjadi terhadap Marsyanda? Benarkah Marsyanda telah menutup pintu maafnya untuk ibundanya tersebut? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Hari Minggu kemarin seolah menjadi hari yang istimewa sekaligus mendulang getir prahara bagi Marsyanda. Bagaimana tidak, tepat tanggal 10 Agustus, artis yang akrab dipanggil Caca itu berulang tahun yang ke-25. Tapi alih-alih menuai bahagia, di tengah ulang tahunnya yang ke-25, Caca justru diguncang prahara konflik dengan Rianti Sofyan, sang ibunda. Namun seakan ingin mendinginkan bara konflik dengan Caca, kemarin Rianti berniat mengunjungi Caca di hari ulang tahunnya lengkap dengan membawa kue ulang tahun. Ironisnya, niat Rianti untuk merayakan ulang tahun Caca bersama Alisa, sang adik itu harus berujung pahit. Karena sesampainya di apartemen Caca di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rianti justru tak bisa bertemu dengan Caca. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau gitu saya titip aja ya, tolong disampaikan nanti ya. Iya, kalau ada ya Ibu ya. Sudah berapa lama Mbak nggak ada? Kita nggak tahu mau hubungin dia kemana karena dia nggak bisa dihubungin. Bismillah ya Cak. Melalui pengacaranya sendiri? Sejak 2 minggu terakhir ini udah nggak bisa dihubungin dan dia nggak menghubungi kami juga. Maaf saya nggak bisa, saya nggak tahan. Ada apa dengan Caca? Diguncang konflik, mungkinkah Caca menolak untuk bertemu dengan ibunya sendiri di momen ulang tahunnya kemarin? Masih menjadi misteri. Yang pasti, tidak hanya ditolak masuk apartemen Caca, kue ulang tahun yang dititipkan Rianti sang ibu untuk diberikan kepada Caca pun dikembalikan, sehingga sontak mengguncang Rianti dengan syok dan kesedihan yang mendalam. Sampai-sampai Rianti yang kecewa memberikan kue ulang tahun tersebut kepada awak media karena tak tega memakan kue ulang tahun yang tak bisa sampai ke tangan Caca berikut ini. Oke, ini buat teman-teman wartawan dari mamanya Caca, kue buat Caca. Boleh dimas, pakai zoom aja. Oke ya. Mamanya shock memang, nangis dia. Dikasih, kita titipin terus dibalikin lagi. Artinya berarti Caca kan berarti di dalam dong, mungkin nggak tahu. Tadi bilang katanya Caca kan nggak ada. Tadi teman-teman lihat sendiri kan bilang Caca dari kemarin-kemarin nggak ada. Tapi ya Allahualam deh. Saya kangen banget sama Marsyanda. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang biasanya kita selalu berkumpul bersama, potong kue bareng, bersyukur, dan melaksanakan kebiasaan yang kami lakukan selama 25 tahun terakhir ini. Saya sedih sekali hari ini nggak bisa ketemu dia. Saya sedih sekali hari ini nggak tahu dia ada di mana. Mau tak mau, sikap Caca yang menolak kue ulang tahun dari ibunya pun mengundang tanya. Benarkah Marsyanda sudah menutup pintu maaf untuk ibunya? Ada apa dengan Caca? Pasca sang ibu menghibah dan menangis menggelar konferensi pers agar Caca kembali ke pangkuannya, mungkinkah hati Caca sama sekali tidak tergerak? Entahlah, uniknya usaha Rianti Sofyan untuk merengkuh Caca kembali lewat konferensi pers itu pun menyisakan teka-teki mengejutkan. Tapi lihat tarikan bibirnya. Kalau saya tutup seperti ini, lihat. Pertanyaan saya, ini seperti orang tersenyum atau orang menangis? Lebih saya tanya pada pemirsa, Anda melihat ini, kita melihat ini sebagai ekspresi tersenyum atau menangis? Gitu. Saya mengajak pemirsa untuk sama-sama pintar nih. Bisa juga tersenyum ketika ada sebuah informasi yang ditwist, katakanlah dipelintir, misalnya seperti itu. Bisa juga adalah sesuatu yang dia tutupi dan berhasil dia tutupi dengan informasi lain dan dia merasa lega, itu tersenyum juga bisa. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini. Yang jelas bukan sedih, bukan marah, yang merupakan most likely itu reaksi normal seorang ibu yang memang anaknya mengalami sebuah masalah mental emosional. Dan figur adiknya, beberapa kalimat yang diucapkan si ibu, dia
menaruh tangannya di depan mulut seperti ini adalah gestur untuk dia menahan sesuatu keluar. Dia tahu sesuatu yang tidak diceritakan. Benarkah ada yang sengaja disembunyikan oleh ibu dan adik-adik Caca dalam konferensi pers kemarin? Ada rahasia apa di balik ekspresi wajah Rianti Sofyan pada saat konferensi pers tersebut? Teka-teki ini pun turut menguli keganjilan demi keganjilan yang diurai Caca, yang lagi-lagi menggugah video pengakuannya di dunia maya dari tempat yang masih dirahasiakan. Di mana gerangan kini Caca berada? Mengapa tidak hanya kepada ibunya, bahkan kepada Ben Kasyafani sang suami yang kini mengasuh Sienna putrinya pun Caca juga merahasiakan keberadaannya. Sampai kapan Caca akan sembunyi untuk menjawab segala misteri dan bukan hanya muncul lewat video rekaman seperti ini? Nah, di hari yang sama, tanggal 26 Juli, memang siangnya sempat ada satu kejadian cukup aneh. Pas saya jam 11 siang, asisten saya sama manajer saya itu mau nganter Sienna ketemu di salah satu mall dengan Ben. Tiba-tiba pas kita baru mau jalan, ada satu bapak-bapak, nggak tahu siapa, ngetok-ngetok kaca supir gitu. Pas itu si Sandy yang nyetir manajer saya. Terus Sandy buka kaca, dia bilang, "Bapak siapa?" gitu kan. Terus ngomongnya kasar gitu. Ketemu Ben, kita balik ke apartemen dan ya udah ketemu sama perwakilan kepolisian dari Tebet. Saya tanya, "Jadi ada apa nih Pak sebenarnya?" Dan aneh gitu ya, saya pikir gitu, karena dia bilang, "Oh enggak Mbak, maaf nih mengganggu waktunya, kita cuman melakukan tugas aja." Dia bilang, "Jam 10 pagi tadi ada masyarakat yang melaporkan ke kami via telepon, namanya Pak Yanto. Nah Pak Yanto ini adalah nama paman aku, kakaknya mama. Terus dia bilang, Pak Yanto ini melaporkan suruh mau ngecek keberadaan mobil hitam dengan plat nomor B1008SP di Purikasa Bangka, dan kami disuruh ngecek keabsahannya, legalitasnya. Mbak tinggal kasih lihat aja STNK-nya dan ya udah aman gitu." Aneh aja gitu, ngerti nggak sih, kayak cuma ada laporan seperti itu terus mereka nurutin langsung datengin apartemennya, dicek bener-bener gitu, kayak gak make sense buat saya gitu. Sorenya juga penggerebekan yang tadi saya ceritakan itu terjadi. Ya, aku udah kirim teks ke Caca, kirim pesan, ngucapin selamat ulang tahun, kirimin doa juga, mudah-mudahan semuanya sehat. Caca juga bisa beraktivitas lagi. Caca juga bisa ya jaga diri baik-baik kayak gitu. Ada respon dari Caca sendiri? Sejauh ini belum ya. Mungkin Caca juga lagi ada kegiatan, jadi belum sih. Tapi nggak apa-apa, insya Allah pesannya nyampe. Yang penting doanya kan. Sekarang kita juga belum tahu sih ke Caca di mana dan segala macam. Tapi ya kalau tanya tadi juga ada yang nanya, kalau ada yang nanya ngobrol nggak, ya adalah kita ada komunikasi, cuman ya nanti bentuknya seperti apa biar aja lah, nanti aku sama Caca yang ikutin. Caca sayang, Mama cuma bisa berdoa Allah memberikan yang terbaik buat kamu. Semoga Allah menyayangi kamu, semoga Allah menjauhkan kamu dari orang-orang yang mempengaruhi kamu, menjauhkan dari makhluk-makhluk yang mau berbuat jahat kepada kamu ya Cak. Ingat Cak, bismillah. Ingat Cak, kita ada buat kamu dan selalu menerima kamu dengan tangan terbuka. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada cerita seru di balik perayaan ulang tahun Narji yang ke-37. Menggelar panggung dangdut di rumah, benarkah Narji justru terlibat insiden yang membuat sang istri cemburu? Terus tonton Was-Was yang akan kembali setelah jeda berikut ini. Saya di sini kok malahan deket-deket cewek cantik sih ya? Mentang-mentang nih.